Nggak sabar ketemu dengan Pak Kosmas. Ngajar bahasa Prancis dulu. Oh my God. Pak Kosmas itu dosennya Pak Firman Sinaga ya? Iya. Pak Ketum. Wah, makanya rindu dulu dia di Dharma Agung dan sama ketua KMDT Bali nih. Siap. Maka waktu Pak Kosmas muncul flyernya, I'm not notice wajahnya karena pada waktu itu ya kok ada kayak dia kayaknya. Nah, langsung saya japri, Sir, are you Pak Kosmas Sareva that you are a lecturer bla bla? Yes. Oh Firman, langsung ditelepon saya. Jadi nanti kalau satu malam di Danau Toba di Bali, rencana kita Februari, Pak Kosmas kita undang dong. Siap. Aduh. Ini Pak Kosmos ini Pak Kosmos ini orang Nias tapi udah lebih dari orang Batak sekarang karena 24 jam dia di Danau Toba sekarang, di Toba. Betul Ketum. So very humble, very good man. I love. Sejak dia jadi dosen, saya kenal dengan baik, very humble. Idola para mahasiswa itu Ketum. Iya. Malam, Pak Prof. Pahili Guru. Halo, horas. Gimana? Prof Binari. Sekdanya. Bukan sekda saya sekarang, Profesor. Enggak, udah ganti. Enggak lagi di sana. Terlalu rendah lah sekda itu. Iya, Lebih tinggi lah Profesor, lebih terhormat. Jadi Nanti aku join lah ya, aku off dulu ya. boleh. Oke, makasih ya. Udah oke ya. Salam Prof. Haili. Salam kenal. Salam. Oh. Mohon izin Bapak Ibu, izin bertanya, nanti yang audiensi ini pesertanya kira-kira berapa orang ya? Malam. Ya, horas. Bisa, ini tergantung situasi karena tambaruan juga dan lain-lain cuaca itu, Bu. Oh, berarti tergantung ya, Pak. Mungkin Iya. kira-kira ada 20 orang nggak, Pak? 20-an? Lebih lah, ini aja udah lebih. Oh, Ini lebih ya? seluruh Indonesia ini, Bu. Oh, oke, baik Bapak Ibu. Ya, bilang sama Pak Kosmos ya. Ini udah banyak menunggu. Beliau itu rupanya banyak terkenal banget beliau itu di di Dewan Pakar Profesor kita semua. Siap. Pak, izin apakah nanti kami bisa share screen ya? Karena ini saya tadi coba share screen belum bisa. Coba nanti koordinasi sama Prof Binari ya. Yang koordinatornya Pak Prof Binari ya, Bu ya. Oh iya, baik Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, Prof Binari, Ketua KMDT Sumatera Utara itu. Nanti diminta aja, Bu. Saya juga ada PowerPoint juga untuk MAIS. Ya sama sekjen itu, Profesor Sihol juga ya Bu ya, sama Prof Binari itu nanti ya. Kalau sudah mau masuk itu Pak Asdep. Dr. Pontas Sinaga. Siap mendukung KMDT bermitra dengan kita. Lebih Mona Pasugit dan Indonesia. Mulai ku. Ora sapara. Bah, horas Bu, horas. Sinaga. Horas. Dari Bali, para. Oh, lu Bah. Ini nanti Pak Dr. Pontas Sinaga undang ini Dr. Firman.
Oke. Siap. Udah ketemu gubernurnya Pak Firman dengan Wagub dengan kawan-kawan Pemdanya di sana. Belum, masih menunggu ketua. Pembaruan ya. Masih suratnya sudah dilayangkan. Iya, jangan Sesuai lupa dengan itu arahan sahabat Pak kita. Ketum. Ya, Nyoman Warte ya. Pak Iwayan Koster. Iya. Sama Nyoman Warte, gue Kak. Ya, Nyoman Warte. Iya, iya. Sahabat saya itu. Tapi dia tinggal di Bali, sekarang dia lagi ditugaskan Jokowi di apa? IKN, desain-desain di sana kan. Siap, Ketum. Pak Firman. Ya, Itu Bu, Firman. Dokter Tuti. Dulu waktu saya di Melbourne ikut senior program, ada teman dari Udayana, Pak Made sama Pak Gede di Fakultas Ekonomi. Apa mereka sudah pensiun ya? Kalau dari ekonomi yang nggak kenal majority. Kalau di pariwisata mudah-mudahan kenal. Oh begitu ya. Dan Saya kalau kayak- disebut Pak Gede atau Pak Putu, banyak Pak Gede, Bu, banyak Pak Putu. Iya. Ada Gede Suardika ya kok salah namanya. Pak Gede Suardike ya. Heeh. Oke. Kalau Teman-teman saya pariwisata, dari Bu. Iya ya. Bu Tuti, Ya Bang. ini Pak Dr. Firman ini calon KMDT, Ketua KMDT Provinsi Bali. Memang Oh dokternya di iya, bidang Horas. pariwisata. Horas mantap itu Bang. Ahlinya ya. Iya. Amin, Bu. Tuh Pak Kosmos udah masuk itu Prof. Prof Siol, disapa dulu tuh. Asdep kita. Baik, selamat datang Pak Kosmas di acara Zoom kita DPP KMDT pada malam hari ini. Halo Pak Kosmas. Belum. Ya, selamat malam, Prof. Oke. Baik, Pak. Kita tunggu dulu teman kita Pak Kosmas nih supaya kita Ya, mulai. itu dulu lah, Pak. Oke. Dr. Firman dari Bali, itu sahabat kita udah masuk, Pak Asdep, Kosmas. Guru bahasa Jauh, Inggrisnya. Bu, Pak Kosmas. Itu mahasiswa saya dulu, Pak. Mahasiswa saya. Makanya aku bilang, Pak Kosmas ini udah lebih dari orang Bonsoir. Batak. Ahli bahasa Prancis itu Pak Ketum. Iya, sugianya yang menggaungkan KMDT itu dari Bali, Dr. Firman, yang juga muridnya Pak Asdep, Pak Kosmas, sebagiannya ya. Siap. Pak Mandala Turnip, TV delegasi kita sudah bergabung semua dengan tim. Malam Ibu Purnama Sitompul.
Selamat malam Bapak Edison, apa Wah. kabar? Selamat tahun baru. Dicari Pak Oso. Mana Pak Osonya? Di mana Iya. dicari? Iyalah. Kemana aja Ibu? Ah, Kapan main ke Danau Toba, Bu Purnama? sebentar ini saya punya. Mohon info nanti untuk Pak Kosmas, itu Ibu Grace yang jadi apanya ya? Hostnya biar saya gantikan. Ibu Grace. Anastasia. Iya, izin Bapak, nanti kami akan share screen. Nanti yang akan share screen dari Bapak Rizka Rahman. Jadi makanya siapa buat saya buatkan? Pak Rizka Rasman aja, jadi saya buat host sekarang ya. Iya, boleh Pak. Oke. Siap, terima kasih Pak. Silakan ya, udah saya ubah jadi host ya. Pak Rizka Iya. Rahman ya. Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, sama. Selamat tahun Pak Sekda. Ini udah gabung semua dengan Marimpes, dengan toko-toko. Tolong gabung ya sama Pak Bupati. Toba ya. Udah saya kirim.
Prof Binari, Prof Siol, Siap, Ketum. Pak Bupati lagi menerima delegasi dari Korea di rumah dinas, tapi diusahakan bergabung, ya. Udah saya Siap, telepon siap. barusan. Ada tamu delegasi dari Korea. Siap. Ditanya dulu kesediaan dari kemarin pos sudah bisa nggak kita mulai, Prof? Jam 8. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya terutama narasumber utama kita, Bapak Kosmas Harepa. Bagaimana Pak? Kita mulai aja Pak ya. Nanti menyusul yang Boleh, lain. kalau udah bisa kita mulai, boleh. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tentu salam dari kita semua, Komite Masyarakat Danau Toba. Dan tentu kita berharap supaya penjelasan mengenai kejuaraan yang kita nantikan ini, yakni kejuaraan dunia perahu motor ya, F1 A2U yang akan berlangsung di Toba, bisa kita dengar dengan baik. Nanti kami mohon, karena sekarang yang menjadi host adalah dari tim Marinvest, mohon Bapak Ibu supaya ya speakernya di-mute juga. Nah, malam ini Bapak Ibu sekalian, saya kira ya sebagai orang beragama tentu kita mau menyerahkan acara ini dari awal pertengahan bahkan hingga akhir nantinya berjalan dengan baik. Karena itu sebelum memulainya kita mari sesuai kepercayaan kita masing-masing, kita berdoa, kami beri waktu sejenak, kita berdoa secara bersama. Kita mulai. Selesai. Bapak Ibu, seperti apa yang kami sampaikan, izinkan saya Binari Manurung ya yang membantu acara kita ini. Sebagaimana yang telah kita sampaikan semua, bahwa malam ini kita akan mendengarkan suatu informasi atau kita berdiskusi perihal persiapan kejuaraan F1 Powerboat Lake Toba yang akan berlangsung nantinya mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 Februari 2023 yang akan datang. Nah, sehubungan dengan itu tentu yang kami hormati narasumber utama kami, Bapak Kosmas, Dr. Andus Kosmas Harepa MSI, yang menjadi ASDEP ya pengembangan pariwisata berkelanjutan ya, di Kemenko Marinvest. Selamat datang Bapak dengan tim. Demikian juga Selamat malam, tentu saja buat kita semua nanti beberapa teman, bahkan kita menantikan dengan Bapak Bupati Institut Poltaksitoro MSC yang juga menjadi narasumber, bahkan nanti ada juga beberapa dari Kamditi, diantaranya misalnya Insiru Mandala Saturnip SH, bahkan nanti di penghujung acara akan dirangkumkan oleh harapan kita Profesor Sulsi Tungkir dari apa yang kita bicarakan pada malam ini. Tentu saja Pak Ibu, ini adalah ajang sosialisasi yang baik buat terutama keluarga besar Komite Masyarakat Danau Toba yang telah ada paling tidak DPD-nya di 9 yang ada di Sumatera Utara. Tentu juga nanti beberapa DPW yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk kehadiran kita bersama pada malam hari ini, kau ucapkan selamat malam dan selamat bergabung buat kita semua dan berdiskusi dalam rangka satu kata, mensukseskan pelaksanaan kejuaraan dunia perahu motor powerboat yang akan dilaksanakan pada bulan Februari yang akan datang. Bagian yang pertama, kami kira sedikit kata sambutan dari Ketua Komite Masyarakat Danau Toba, Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba, untuk menyapa, memberikan salam buat kita semua. Silakan Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba, Sintua Edison Manurung SH MM, dengan segala hormat, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Profesor Binari sebagai moderator. Selamat malam bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru bagi kita semua peserta FGD malam ini. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Dr. Andus Kosmas Harepa,
Asdep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marimpes. Tepuk tangan dulu kita untuk beliau. Ini suatu kebanggaan bagi kita karena banyak yang menelpon saya. Yang kami hormati para dewan pakar, para profesor yang ada di DPP KMDT, ada di sini dari Provinsi Riau, Dr. Tuti, ada Ketua KMDT Provinsi Bali, Dr. Firman Sinaga, ada dewan pakar kita, Dr. Kontas Sinaga, ada juga sekjen kita, Profesor Sihol Situngkir, dan seluruh hadirin yang kami banggakan yang tidak bisa satu-satu saya sebut namanya. Tentu sebagai orang beragama kita malam ini kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di mana kita awal tahun dapat berkumpul dalam rangka membahas bagaimana persiapan perhelatan F1 Powerboat Lake Toba 2023 di Balige, Danau Toba. Seperti yang kita ketahui, kami kemarin baru meninjau kira-kira tanggal 28 ke Balige. Kami sangat bangga melihat progres yang akan dilaksanakan, dan saya ketemu dengan Pak Bupati Toba, Poltak Sitorus, dan juga tokoh-tokoh. Karena sekaligus kita DPP KMDT merayakan Natal Nasional Komite Masyarakat Danau Toba di Kabupaten Toba di Pantai Pasifik, sebagaimana layaknya kita melakukan perayaan Natal di setiap tahun di Kabupaten Toba. Kami sangat bangga dengan kesediaan Pak Kosmas, Pak Asdep Menko Marimpes, karena kita tahu, dilihat juga Pak Luhut Menko Marimpes dengan Bapak kemarin langsung meninjau persiapan dengan progres yang telah masuk koran semua dan masuk TV. Ini suatu perhelatan yang luar biasa. KMDT tentu sebagai komunitas masyarakat Danau Toba yang sudah terbentuk di beberapa provinsi seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Papua. Ya, ini tentu, dan di kawasan Danau Toba sudah terbentuk 3 tahun yang lalu. Dan terima kasih juga kepada TV delegasi yang telah terus-terus menyuarakan program Komite Masyarakat Danau Toba. Di sini ada beberapa tim dari delegasi kita, karena dan juga wartawan-wartawan, sahabat-sahabat saya yang selalu menyuarakan program-program dari KMDT. Saya sudah lama mengenal Pak Kosmas ini, sudah lebih-lebih dari orang Batak. Orang Batak aja enggan melakukan terobosan-terobosan di Danau Toba, tapi beliau tidak ada henti-hentinya. Makanya KMDT ini selalu saya buat adalah segitiga emas programnya. Bagaimana kita membuat program di Sibolga dan Nias dan Danau Toba agar para wisata ini jangan hanya di Danau Toba, harus bisa dia menjemur di Sibolga dan juga bermain jet ski di Nias. Ini adalah program kita yang disebut KMDT adalah program yaitu segitiga emas. Kami mengharap, karena ini adalah tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang selalu dibuat koordinator dari Menko Marimpes, tentu ada beberapa menteri di Kementerian Marimpes telah meluangkan waktu ya untuk menjelaskan bagaimana persiapan F1 Powerboat yang baru sejarah, baru kali ini di Danau Toba dilakukan kegiatannya. Kebetulan Pak Kosmas tadi KMDT Toba dengan desa binaan yang tempat diselenggarakan perhelatan, mereka sudah ketemu
hadir di Zoom ini agar kita mendengarkan bagaimana progres-progres yang akan dilakukan. Kita sudah bisa bayangkan, Pak, nanti bagaimana tanggal 25, 24 Februari hampir 25.000 peserta ini datang dari 40 negara. Saya berpikir untuk kemarin aja kita mengadakan Natal KMDT di kawasan Danau Toba 5 jam, Pak, peserta ya 8 jam dari Balige, dari Prapat datang ke Pantai Pasifik Porsea. Itulah saking macaknya sekarang daerah pariwisata kita. Apalagi ini datang nanti dari 40 negara. Tentu kami mengharap ya dengan adanya diskusi kita malam ini kita buat berkelanjutan, Pak. Kebetulan seluruh KMDT di seluruh Indonesia, provinsi dan kabupaten, kita undang malam ini mendengarkan penjelasan dari Pak Asdep, Pak Kosmas. Semoga nanti dengan diskusi kita, KMDT bisa bermitra dengan Bapak melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan Danau Toba. Saya kira itu pengantar dari kami. Mudah-mudahan diskusi kita malam ini yang dipandu Profesor Binari dan juga Sekjen KMDT, dan juga sudah hadir Dr. Sony Manalu sebagai Wakil Ketua Umum KMDT yang juga salah satu eselon 1 di Kementerian Sosial. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, tokoh-tokoh orang kita dari Sumatera Utara dapat mendukung kegiatan F1 Powerboat Like Toba 2003. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar. Terima kasih. Selamat malam. Horas, horas, horas. Baik, terima kasih Ketum, dan sekalian langsung resmi membuka ya kegiatan kita ini ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih tentu saja baru saja Ketua Umum dari Komite Masyarakat Danau Toba menyampaikan salam sapaan buat kita semua, terutama untuk partisipasi kita di malam hari ini. Seperti disampaikan Ketua Umum KMDT tadi, memang bahwa KMDT itu dalam visi misinya bagaimana supaya destinasi super prioritas ya Danau Toba itu menjadi satu betul-betul menjadi destinasi wisata yang mendunia. Dan tentu saja apa yang akan berlangsung di Danau Toba pada tanggal 24 sampai 26 Februari akan datang tentu saja menjadi bagian tidak terpisahkan dari visi misi dari KMDT. Baik, yang kita tunggu-tunggu sekarang kita beri dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Kosmas Harepa MSI untuk menyajikan paparannya seputar persiapan maupun pelaksanaan kejuaraan seperti yang kita tahu bersama tadi ya, dari apa yang disebut kejuaraan dunia perahu motor Powerboat Lake Toba 2023. Silakan yang segala hormat Pak Kosmas dengan tim, waktu kami berikan dan tempat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada Bapak, khususnya jajaran pimpinan daripada DPP KMDT bersama jajaran, dan tentu saya lihat di sini ada senior-senior guru besar. Dan mungkin tadi kami dengar juga ada Pak, ini siapa yang dari Kemenkemsos tadi. Salam hormat dari kami tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesempatan. Sesungguhnya kami hadir di sini karena ada permintaan dari Pak Edison ya, Pak Edison Manurun yang menyampaikan mungkin karena beliau barangkali melihat saya selama ini bolak-balik ke Toba. Dan mungkin perlu saya perkenalkan diri dulu. Saya halaman lengkap saya kebetulan memang saya asli dari Pulau Nias kebetulan, dan saat ini memang saya sebagai salah satu asisten deputi yang menangani bidang pengembangan pariwisata berkelanjutan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tentu big boss saya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan tentunya. Nah, perlu saya sampaikan dulu bahwa kenapa
baik sekali, kami mengapresiasi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua dan tadi pembawa acara. Tentu kami memanfaatkan kesempatan ini memang untuk terus-menerus menyampaikan informasi sedapat yang semampu kami yang bisa kami sampaikan. Sama halnya dengan kemarin sudah di Toba juga saya sudah beberapa kali wawancara khusus di Radio Tobasa, termasuk di Radio Del FM. Kemarin saya juga wawancara di sana karena memang informasi tentang persiapan Siapa? putar videonya biar kita lihat dulu di 1 menit kok ini. Biar tergambar dulu di pikiran kita. Kok ada suara Rizka? Nggak ada suaranya. Pasang suaranya. Sebentar. Belum keluar suaranya itu. Ada masalah mungkin di alat kamu. Oke, kalau nggak bisa bersuara udah nggak apa-apa, langsung aja ke ini, udah nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena mungkin ada persoalan biasalah kita di era teknologi ini kadang-kadang tidak kompatibel mungkin sehingga tidak keluar suaranya. Nah, satu hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa program Bapak Presiden Jokowi sekarang yang luar biasa adalah bagaimana membangun kepariwisataan ini, karena kita meyakini bahwa sektor pariwisata ini adalah satu sektor yang kita yakini dapat memberikan kontribusi yang semakin besar, semakin signifikan untuk memberi penguatan terhadap perekonomian nasional kita ke depan. Oleh sebab itu, dalam pengembangan kepariwisataan secara nasional, kalau sesuai Riparnas nomor 50, disebutkan bahwa Indonesia ini kalau dibagi di mapping secara destinasi, kita memiliki 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Kalau kita melihat dari jumlah kawasan strategis pariwisata nasional itu, maka tentu saja ini membutuhkan biaya yang sangat besar, ya, sangat besar, dan tentu pembebanan terhadap APBN kita udah pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu, maka pemerintah mulai dari era Bapak Presiden Jokowi, ketika pertama sekali pada periode pertama Pak Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata ketika itu memberikan gagasan dan diperjuangkan, dan ini mendapat pengakuan dari Bapak Presiden bahwa untuk membangun kepariwisataan kita, maka kita memulai dengan membangun konsep di awal itu adalah 10 Bali baru. Jadi itu yang awalnya. Makanya ketika awal pemerintahan Pak Presiden ada istilah yang namanya 10 KSPN kita. Di dalamnya salah satu kalau pemerintah ketika itu adalah mencoba untuk menciptakan 10 Bali yang baru atau membangun 10 destinasi. Konsen kita terhadap 10 itu untuk bisa tidak saja hanya menjadikan Bali sebagai salah satunya destinasi kebanggaan kita, karena Bali kita anggap itu sudah lebih siap, sudah ready, maka kita akan mencoba mengembangkan karena jumlah destinasi
coba dengan Itu di 10 kamar itu ada selimut nggak? Di tempat tidur. Setelah ketika itu disepakati 10 KSPN prioritas, ternyata dilakukan evaluasi. Waktu itu Pak Presiden memanggil Pak Menko Marves, kebetulan Pak Luhut pada waktu itu, lalu disampaikan kita sudah mencoba dengan 10, tapi ternyata ini belum efektif dan belum efisien juga. Belum kelihatan secara signifikan apa yang sudah kita inginkan. Sehingga pada menjelang akhir periode pertama Bapak Presiden, Pak Presiden mengatakan coba kita lebih kecilkan lagi. Ketika itu dicapailah 5 destinasi pariwisata super prioritas namanya. Lagi-lagi Toba termasuk di dalamnya. Itu di samping 4 itu Borobudur, itu memasuki periode kedua Bapak Presiden, betul-betul perhatian pemerintah ditumpahkan kepada 5 destinasi pariwisata. Berbagai program dilakukan, terutama sekali terkait dengan antigen, tentunya atraksi-atraksi wisata dipersiapkan. Semua kementerian lembaga digerakkan untuk memberikan perhatian untuk membuat program-program di 5 destinasi pariwisata super prioritas ini. Saya yakin teman-teman, Bapak Ibu sekalian dari kawasan Danau Toba menyadari ini bahwa boleh dikatakan sejak 4 tahun yang lalu triliunan uang itu ditumpahkan untuk mendukung itu. Bandingkan bagaimana kondisi Toba 7-8 tahun yang lalu, terjadi perubahan-perubahan besar. Semua dilakukan pembenahan-pembenahan, khususnya aksesibilitas dengan pembangunan jalan-jalan. Kalau kita lihat sekarang jalan-jalan yang sudah terbangun diantaranya Ring Road Pulau Samosir di sisi dalam, dan saat ini juga terus-menerus dipacu untuk pembangunan jalan akses luar danau. Itu yang dilakukan, termasuk menyiapkan atraksi-atraksi lainnya. Infrastruktur yang lainnya yang dibangun di Danau Toba adalah perlu kita perhatikan, kita sadari, di antara setiap sekian wilayah provinsi di Indonesia, salah satunya wilayah Danau Toba, dibangun sejumlah 13 pelabuhan. 13 pelabuhan ini dibangun oleh Kementerian Perhubungan yang saya pikir tidak ada di tempat lain, Bapak Ibu sekalian. Selain pelabuhan tentunya dilakukan pembenahan terhadap atraksi-atraksi wisata. Beberapa desa wisata dibantu untuk dibenahi, termasuk diantaranya Utaraja di Samosir, dan beberapa kawasan-kawasan yang saat ini sedang mendapat perhatian dari pemerintah, termasuk apa yang sedang kita kerjakan saat ini untuk penyiapan pendukung-pendukung untuk kepariwisataan Danau Toba. Tentu kawasan Danau Toba yang dimaksud meliputi 8 kabupaten yang ada di kawasan Toba. Ini semua terdistribusi, semua perhatian pemerintah terhadap daerah kita ini. Nah, khusus untuk pembangunan aksesibilitas, bertahun-tahun kita lakukan, infrastruktur pendukung kita lakukan, termasuk penguatan-penguatan terhadap tata kelola dan demikian juga untuk sumber daya manusia yang ada di kawasan Toba. Kita juga mengenal bagaimana konsep yang sedang dipersiapkan saat ini dengan didirikannya Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, yang saat ini secara organisasi struktural dia berada di bawah koordinasi daripada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di lahan Badan Otorita Pariwisata yang sejumlah saat ini adalah 386 hektar, di situ dipersiapkan menjadi kafling-kafling akan jual kepada para investor. Di sisi lain, untuk membantu menyiapkan konektivitas untuk kawasan Badan Otorita ini ke depannya, tentu kita harapkan ada aksesibilitas yang memudahkan. Maka di samping adanya Bandara Silangit yang sudah dipersiapkan, saat ini juga sedang terus dipacu untuk pengembangan Bandara Sibisa. Ya, Bandara Sibisa saat ini sudah dibangun. Kalau umpamanya saat ini landasan pacunya sepanjang 1.630 meter, diharapkan mudah-mudahan ke depan akan bisa ditambah 200 meter lagi atau 170 meter lagi akan ditambah. Paling tidak
diharapkan itu bisa dialokasikan sebagai tempat pendaratan bagi pesawat-pesawat khusus atau private jet misalnya, atau pesawat-pesawat charter. Karena apa? Di Sibisa, di kawasan otoritatif Badan Otorita Pariwisata Danau Toba diharapkan itu menjadi sebuah kawasan yang high-end turis, sehingga keberadaan Bandara Sibisa menjadi penting. Namun kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pengembangan Bandara Sibisa ini pun terus terang aja tertatih-tatih Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Sangat banyak persoalan-persoalan khususnya terkait dengan lahan yang terus-menerus kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan lahan tersebut. Sehingga kalau umpamanya tidak ada masalah itu sebenarnya harusnya tahun yang lalu itu sudah selesai. Tapi ternyata sampai detik ini juga masih terus tertatih-tatih karena beberapa bidang lahan yang menjadi bagian dari Bandara Sibisa tersebut terus-menerus digas di pengadilan. Sebagaimana kita ketahui aturan hukum kita tidak mungkin bergerak kalau belum ada keputusan yang ikrah. Maka itu menjadi penghambat percepatan pembangunan. Saat ini Bapak Ibu sekalian juga pemerintah khususnya di kawasan Kabupaten Toba sedang kita lakukan upaya-upaya untuk pengembangan pasar Balerong di Balige. Namun beberapa program yang diproyeksikan untuk pengembangan yang lebih luas lagi dan lebih bagus lagi ke depan untuk pasar Balerong itu juga masih tertahan oleh karena beberapa persoalan yang juga masih persoalan lahan. Demikian juga untuk pembangunan pelabuhan di Porsea. Terus terang aja ini juga saat ini bahkan sudah memasuki ranah hukum terkait dengan pelabuhan Porsea ini. Sementara di kawasan Samosir, pembangunan jembatan Tanah Ponggol sudah menyampai tahapan hampir 100%, karena pembangunan fisik daripada jembatan itu sendiri sudah selesai, tetapi saat ini masih harus ada pekerjaan finishing berupa beautifikasi di bagian bawah daripada jembatan tersebut, jembatan Tanah Ponggol tersebut. Dan satu hal lain yang masih mengganjal, mudah-mudahan ke depan, kemarin kita sudah dapat arahan dari Pak Menko dan Pak Kapolda juga kita sudah sepakat, yaitu terkait dengan pelebaran alur Tanah Ponggol yang masih mengganjal. Karena inilah yang terutama yang menjadi masalah-masalah di kawasan Danau Toba ini. Jadi ada pelambatan-pelambatan daripada pembangunan berhubung karena adanya persoalan-persoalan berkaitan dengan lahan. Sedangkan pembangunan besar yang saat ini sedang berlangsung di kawasan Toba lainnya adalah pembangunan Waterfront City Pangururan, yang mana hal ini satu paket dengan penataan kawasan Tele. Demikian juga penataan kawasan Sibeabea, ini juga masih belum selesai karena masih menunggu selesainya patung Yesus yang memang merupakan salah satu pekerjaan yang berada di bawah yayasan langsung. Sehingga semua ini masih tertahan gitu ya. Penyelesaian pembangunan pelabuhan Onan Runggus, Pinggan juga, demikian juga Ambarita, ini masih tahapan-tahapan untuk finalisasi dan terserah aja pelambatan-pelambatan yang terjadi sehingga belum selesai ini disebabkan oleh juga adalah karena persoalan-persoalan lahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan F1 H2O, kami perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa beberapa waktu lalu ketika Presiden berkunjung ke Danau Toba, khususnya pada awal Februari tahun 2022, Bapak Presiden berdiskusi bersama Pak Menko Marves, Pak Menparekraf ketika itu, memberi arahan bagaimana cara kita ketika kita sudah membangun semua infrastruktur ini, kita sudah membangun semua fasilitas-fasilitas yang ada ini, apa yang harus kita lakukan? Tentu untuk mendatangkan orang-orang untuk datang ke Danau Toba. Kalau yang sifatnya ikonik yang bertaraf internasional. Nah, contohnya adalah Mandalika. Kalau di Mandalika kita sudah punya sirkuit Mandalika yang memang sudah memiliki agenda-agenda internasional minimal 2 kali setahun, yaitu World Superbike dan MotoGP. Yang nyata-nyata kendati pun biaya pembangunannya di tapi harapkan bahwa
event MotoGP di Mandalika ini bisa menjadi sesuatu yang memberikan dampak yang besar terhadap kawasan Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok. Nah, khusus untuk Toba, waktu itu Pak Presiden menyampaikan perlu harus ada event bertaraf internasional. Ketika itulah Pak Menko atas bisikan tentunya dari tim kita yang sudah pernah mendengarkan ada event-event sekelas ini, kita juga memikirkan event apa yang paling pas untuk Danau Toba sebagai event ikonik yang bertaraf internasional. Tentu kita melihat apa event yang cocok dengan kondisi alam kita. Kita punya alam danau yang luar biasa, yang tiada duanya di dunia. Maka ketika itu kita sepakat, mungkin ada satu event bertaraf internasional yang selama ini sudah dipraktikkan di berbagai negara. Mungkin kalau di Asia, khususnya Asia Timur Tengah juga dan Eropa, sudah dilakukan puluhan tahun, tapi khusus di Asia kita pernah mengetahui bahwa pernah dilakukan di Singapura dan China yang masih menggelar event sekelas ini. Nah, karena waktu itu disounding kepada Pak Presiden mengatakan itu bagus sekali. Nah, sejak itu kita dari Kemenko Marves melakukan upaya untuk mencari tahu keberadaan daripada event bertaraf internasional sekelas F1 H2O ini. Makanya pada waktu itu kita mulai komunikasi melalui kedutaan besar kita yang ada di Paris. Kita minta bantuan untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemilik event ini atau siapa yang punya lisensi internasional untuk penyelenggaraan event sekelas ini. Nah, mulailah kita melakukan komunikasi bersama-sama dengan teman-teman Kemenparekraf dan bersama-sama dengan teman-teman dari Badan Otorita Pariwisata Danau Toba untuk mencoba membangun komunikasi dengan tim yang disebut dengan organisasi dunianya, yaitu UIM atau Union International Motonautique. Itu sekelas FIFA kalau untuk bola. Ya, jadi kalau untuk bola dia FIFA, kalau untuk olahraga ini adalah UIM, Union International Motonautique. Nah, kita melakukan komunikasi dan akhirnya kita sepakat, kita sampaikan ketertarikan kita terhadap event sekelas internasional yang mereka lakukan ini. Lalu mereka kita sepakat mereka datang. Kita sepakat karena kita tertarik. Tim dari Itali yang pemegang lisensi daripada event internasional ini datang ke Indonesia. Tentu apa tujuannya? Untuk melakukan peninjauan ke beberapa spot-spot yang kita usulkan kepada mereka. Ketika itu memang ada beberapa titik yang kita tawarkan. Salah satunya adalah lokasi yang sudah ditetapkan saat ini, yaitu di sempadan danau di depan lapangan Singamaraja yang berdampingan dengan Pelabuhan Balige. Kemudian ada satu titik lagi di Lumban Pea, kemudian ada satu titik di Parapat. Kenapa harus di titik ini Bapak Ibu sekalian? Karena memang dipersyaratkan perlu ada akses langsung dengan jalan nasional. Kenapa demikian? Karena untuk event ini berbeda halnya dengan MotoGP. Kalau MotoGP, logistiknya itu dibawa dengan pesawat. Makanya Bandara Mandalika ketika itu, Bandara Lombok diperbesar sehingga bisa dilandasi oleh pesawat berbadan lebar tipe 777. Sementara untuk Toba ini, untuk F1 ini, logistiknya itu disampaikan atau dibawa dengan menggunakan kapal laut. Sehingga akses dari Pelabuhan Belawan melalui jalan nasional menjadi sesuatu yang dipersyaratkan. Nah, ketika tim sudah meninjau, lalu melihat situasi kondisi lapangan, akhirnya diputuskan karena melihat pertimbangan kondisi alamnya, lahan yang masih tersedia, kedalaman danaunya, akhirnya diputuskanlah penyelenggaraannya di Balige. Tepat saat ini di lokasi yang saat ini sedang ditata. Tentu hal-hal yang menjadi perhatian adalah kedalaman danaunya cukup baik, kemudian adanya lapangan bola Sisingamangaraja juga menjadi penguatan terhadap pengambilan keputusan sehingga dilaksanakan di Balige, dan akses dari jalan nasional juga untuk menuju lokasi
tidak begitu sulit. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, telah ditetapkanlah penyelenggaraan dengan venue yaitu di Bali G. Nah, tentu dengan penyelenggaraan event di Bali G, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Karena Bapak Ibu sekalian, pemerintah pusat tentu tidak begitu saja untuk mengatakan bahwa dilaksanakan event bertaraf internasional di Bali G. Perlu kekuatan-kekuatan berupa dukungan anggaran dalam hal ini. Kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, memang tentu kalau dibandingkan dengan MotoGP berbeda dengan event ini. Kalau MotoGP sekali penyelenggaraan di Indonesia itu event fee-nya saja lebih kurang 160 miliar. Itu cash harus dibayarkan kepada pihak Dorna. Nah, kalau untuk F1 relatif memang lebih kecil, hanya lebih kurang 36 miliar. Nah, kemudian tentu selain daripada biaya event fee yang akan dibayarkan kepada mereka, juga ada biaya yang dibutuhkan dalam rangka penataan kawasan dan biaya penyelenggaraan itu sendiri. Nah, tentu APBN tidak mungkin serta-merta bisa menanggung semuanya itu. Oleh sebab itu, dalam rapat koordinasi yang pertama dilakukan, dipimpin oleh Pak Menko Marves ketika itu, disepakatilah memberikan penugasan kepada BUMN kita, yaitu PT Aviata atau Injirne, yang ditugaskan untuk menangani sebagai mitra daripada F1 H2O Racing Internasional. Nah, disepakatilah dalam pembicaraan itu bahwa Injirne atau Aviata yang akan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan event utama ini. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita hitung-hitung, kami tidak perlu menyampaikan rincian kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini, tapi saya bisa menyampaikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan event sekelas F1 H2O ini, mulai dari penataan sampai penyelenggaraan sampai kepada biaya-biaya event fee semuanya berkisar lebih kurang 120 miliar. Tentu ini bukan uang pemerintah Kabupaten Toba. Ya, pemerintah Kabupaten Toba hanya diberi tugas pertama adalah menyiapkan lahan. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan bahwa pemerintah Kabupaten Toba menyiapkan anggaran lebih kurang, kalau nggak salah 10 miliar atau 12 miliar kemarin, semua uang itu diperuntukkan dalam rangka penyiapan lahan. Selanjutnya untuk penataan dilakukan oleh PUPR dan kemudian hal-hal lainnya untuk penyelenggaraannya ditanggung oleh Injirne atau Aviata. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini memang pekerjaan sedang dilangsungkan di lapangan, khususnya di Bali G, sedang dilakukan penataan untuk mempersiapkannya. Memang tidak mudah juga Bapak Ibu sekalian ya, karena ada lebih kurang 26 rumah yang harus direlokasi dari sempadan danau yang merupakan lokasi tersebut yang harus dipindahkan, direlokasi. Demikian pun kita juga menghadapi beberapa persoalan, termasuk salah satu lahan yang memang kebetulan bertahan, tidak mau pindah, tapi demi kepentingan umum, maka tentu pemerintah harus mengambil langkah-langkah penting, karena tidak mungkin ada 1-2 rumah yang tidak bergerak dari situ, sementara lokasi harus ditata untuk persiapan event internasional itu. Kami perlu sampaikan bahwa sudah ada perjanjian event di kawasan yang sama. Nah, siapa yang akan mendapatkan manfaat? Pasti masyarakat kawasan Toba. Tentu tidak hanya Kabupaten Toba, tapi juga daerah-daerah lain, kabupaten lain yang berada di kawasan Toba. Nah, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan manfaat ini? Tentu kita patut mencermati kalau umpamanya ada event